Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, Mas. Alhamdulillah. Lalu kita masuk langsung ke Mbah Ari. Alhamdulillah bil alamin. Tasma'uni rabba tadri khalajati wa munajati ta'lamu ya Allah. La ma fi dunyahum hajati taraktul abid. Law anna turidu urid. Judamanil malidaka majid. Mbah Arinya belum lihat. Kita nunggu Mbah Ari untuk bergabung bersama netizenum. Untuk kali ini tema kita dalam bincang santai online yaitu pandemi merajalela, para tabib di mana. Sebelum Mbah Ari masuk, saya akan memberikan sedikit selain pandang tentang Mbah Ari. Mbah Ari bernama lengkap Ari Agus Maftuhin. Lahir pada 4 Agustus di Grobogan. Beliau lulusan pesantren Nurul Huda Pahesan. Lanjut pesantren lagi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Kemudian aktif di organisasi kemahasiswaan di Ciputat, PMII. Dan sampai detik ini beliau menjadi pengurus pusat Pencak Silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Nunggu Mbah Ari. Oke. Seperti yang kita tahu, pandemi sampai bulan ini belum pergi-pergi juga. Nah, kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang ketabiban. Tabib kalau di Indonesia mungkin orang sebagian mikirnya seperti dukun, tukang pijet, padahal secara bahasa Arab tabib adalah dokter juga, sama kayak di sini. Jadi fakultas kedokteran di Arab sebutannya juga tabib adalah dokter. Nanti ulasan yang lebih mendalam terkait cara-cara atau strategi para tabib menghadapi pandemi ini kita bahas dengan Mbah Ari. Mbah Arinya sudah masuk atau belum ini? Mbah Ari. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatim wa yustasqa nafasi bi'azabi kulli ma'lum milah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Lamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hada basharun in hada illa malakun karim. Allahumma sholli sholatan. Mbah Ari pundi Mbah Ari? Allahumma sholli sholatan Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu sambil nunggu Mbah Ari.
Pandemi merajalela. Pandemi merajalela, para tabib di mana? Tabib di mana? Assalamualaikum yang baru bergabung. Kita nunggu Mbah Ari untuk masuk. Sudah diundang. Mungkin beliau lagi sholat maghrib. Oh, beliau kan tabib, jadi kalau zikir juga lama. Nah, ini beliau sedang menunggu untuk bergabung. Instagram. Nanti jangan lupa like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah, Mbak. Angge. Akhirnya lama kata sih. Oh iya. Sinyalnya agak ini. Pertama, kulo bersyukur banget jenengan sakit meluangkan waktu untuk live bersama Instagram netizen NU. Nggih. Ini kita sepakati dulu, Indonesia apa pakai bahasa Jawa ini, Mbak? Oke, sebentar. Oke, saya pakai handset agar supaya lebih aman. Oke. Mbak, pripun kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah sebulan ini saya di Jakarta. Alhamdulillah kondisi ya sehat, lancar semuanya, walaupun di tengah-tengah badai Covid ini ya tetap semangat lah itu. Yang penting bisa tersenyum dan ngopi kumpul bareng, itu sudah nikmat yang luar biasa itu. Itu yang paling penting. Juga ini Nggih. Mbah Ari juga kita lihat lebih muda, Nggih. fresh. Terusun. Bulannya itu selalu bulan madu gitu. Alhamdulillah, apa ya, saya nikah di tengah-tengah Covid itu kan ya, tengah tanggal 5 April yang lalu, dan sekarang juga istri juga sudah mengandung 3 bulan sekarang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandonganipun para netizen NU mugi-mugi diparingi sehat, kuat, dan diparingi apa ya, anak yang soleh-solehah. Amin. Oh. Amin. Mbak, ini Nggih, kita nggih. minta waktu, Mbak, ngobrol-ngobrol. Oke, monggo. Ngobrol saya terkait pembahasan pandemi juga, tapi kita minta jenengan membahas dari sudut pandang ketobipan. Kita tahu bahwa jenengan adalah pengurus pusat Pager Nusa, koordinator di bidang ketabiban. Oke, agak loading Mbah Arinya. Nggih, Bang, nggih. Nggih. Nyambung. Nggih. Sama nyambung. Ampun. Pertama kali, Mbah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Nggih, monggo. netizen NU pengen tahu dulu pengalaman Mbah Ari di dunia persilatan itu sejak kapan? Terjun di dunia persilatan. Oke. Saya mengenal dunia persilatan sebenarnya itu sejak dari SD. Itu Oke. SD sudah mengenal dunia silat. Apa itu, ibu saya itu juga, satu dia ketua muslimat, yang kedua dulu juga dia pernah belajar pencak silat dan pernah belajar ke apa itu karate inkaido kalau nggak salah, itu ibu saya. Inkaido Dari ibu. dan juga dari ibu Juga ada. ya. Darah pendek. Iya, pendekar. Kalau saat sekarang ya aktivitas ibu saya ketua muslimat ya. Ketua muslimat cabang. Bukan cabang sih, kecamatan itu. Terus habis itu darah hijau. murni. Oh, Jawi asli, sanatnya juga Jawi. Jawi gitu. Terus
Nggih. Kesibukan Apa itu? organisasi apa? Sebentar, sebentar. Oke. Sampun? Halo? Sampun. Oke, oke. Halo, Dulu di MTS Paisan Yasis Atakwa, saya juga Paisan Godong. Saya juga pernah belajar silat, namanya Kang Sohibul Wafa namanya itu. Di almarhum itu. Terus Gurunya. setelah dari guru saya. Setelah dari Kang Wafa, saya menganjak ke Jombang itu kan. Tepatnya di Tebuireng. Di Tebuireng dulu itu ada pencak silat namanya NH Perkasa yang diampu oleh Pak Lamro Azhari, dan guru saya ya Pak Lamro juga sendiri sama Cak Joko itu. Terus begitu saya lulus dari Tebuireng, saya melanjutkan kuliah di Jakarta. Akhirnya saya aktif di Pagar Nusa. Kebetulan juga NH Perkasa juga salah satu perguruan pendiri dari Pagar Nusa. Jadi ya, oke. Waktu dulu di kuliah sempat dan aktif menjadi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Tepatnya di Ciputat tepatnya. Oh, cabang Itu. Ciputat. Iya, Pak, cabang PMI Ciputat lah itu. Sekarang masih lanjut kuliahnya, Mbak? Di S2-nya? Alhamdulillah saya S2 di Islam Nusantara, Unusia. Jempol. Jempol, bisa. Soalnya banyak hal yang belum saya ketahui tentang Nusantara, keislaman yang ada di Nusantara, termasuk tradisi, budaya, itu. Apalagi tradisi dan budaya tersebut akan menjadi nilai peradaban, termasuk pencak silat, termasuk seni pengobatan. Itu. Nah, begitu. Pengobatan. Nggih, monggo. Mbah Ari kan salah satu dari pengurus yang membidangi ketabiban di Pagar Nusa. Iya, Pagar Nusa, Mbah Ari juga di bidang ketabiban. Dalam di pandemi ini, para tabib ini seperti apa? Oke, begini dulu. Kalau kita berbicara terkait seni pengobatan tradisional, kita harus tahu dulu bahwa sebelum Republik ini ada, kita sudah mengenal namanya pengobatan, kalau orang Barat menyebutnya tradisi. Tapi sayang sekali, tradisi yang orang lihat itu di framing sebagai sesuatu hal yang kolot, kuno, mistis, tidak ilmiah, tidak ilmiah, dan cenderung tahayul, khurafat, dan bid'ah dan lain sebagainya itu kan. Ya padahal juga itu sebagai nilai pengembangan. Saya menyebutnya menilai pengembangan itu. Kalau di zaman Nabi itu ada terkait namanya hijamah, bekam. Kalau di Nusantara ada namanya kop, dan cantuk. Kop dan cantuk itu sama. Iya. Gini. Iya, sama-sama bekam. Sama-sama bekam gitu. Kalau cantuk itu biasanya daerah Jawa Timur, itu yang dari yang dari tanduk kerbau atau tanduk sapi. Oke, itu cantuk namanya itu. Kalau kop itu kalau dulu ketika saya mondok di Paisan itu pakai gelas. Sama juga pakai tanduk juga gitu. Cuma penyebutannya itu berbeda-beda gitu loh. Kop. Kop cantuk gitu kan. Apalagi di di khazanah ilmu pesantren namanya jamu, pijet, dan krepek-krepek itu juga. Kalau krepek-krepek itu kalau saya bisa menyebut sebagai ortopedi tulang lah sebutnya itu. Krepek itu sama dengan ortopedi tulang. Ortopedi tulang lah gitu. Kalau krek itu kan. Itu justru itu penyakit tulang itu penyakit yang tiap hari pasti itu orang pegel-pegel dan lain sebagainya, pegel terus salah bantal, salah duduk, terus kebanyakan berdiri, ngangkat ototnya kecepit dan lain sebagainya. Itu justru kalau di pesantren itu ketika ada waktu senggang,
Nek Kang, aku kerepek sik mak krek. Seger awakku Kang. Nah, aduh. Ini ya. Nah, ini nih abad 21 loh. Abad 21. Abad 21. Bagaimana abad 19, bagaimana abad 18, bagaimana abad 17. Nah, ini yang tidak terverifikasi dan terdata oleh RAPI. Oke, kita kembali ke para pertabiban di masa pandemi. Oke. Bahwa pandemi ini adalah hajatan kita bersama, bagaimana kita menangani. Tapi satu, sekali lagi, di sisi lain pengobat tradisional terframing, terpinggirkan, desa, kolot, kuno, dan tidak ilmiah gitu kan. Tapi di sisi lain para dokter juga mengalami kewalahan lah saya menyebutnya gitu. Alangkah baiknya antara pemerintah, ini karena ini masalah kita bersama. Pemerintah selaku Kementerian Kesehatan, mbok yo gitu kan. Semua elemen yang berhubungan dengan kesehatan dimintai tolong. Ya, akhirnya begitu tidak dimintai tolong, akhirnya kan di pasaran menjadi radikal habis. Bagaimana tidak menjadi radikal habis? Apa yang empon-empon atau jamu wedang uwuh yang tadinya 1.500 sekarang menjadi 10.000. Wah, itu udah mahalnya dan luar biasa. Oke lah, satu ketika saya pernah melihat di sebuah tayangan video ketika Pak Jokowi ditanya itu, Bapak resepnya Bapak bisa sehat, seger, lincah itu apa? Ternyata jamu. Ternyata jamu. Nah, ternyata jamu. Nah, ternyata jamu. Ini menunjukkan apa? Sekelas Bapak Presiden Jokowi saja itu minum jamu. Oke. Sekelas Pak Jokowi aja itu minum jamu. Kenapa tidak Kementerian Kesehatan, mbok yo yang pengobat alternatif diajak ngomong, diajak jihad bareng-bareng lah gitu kan. Jihadul Akbar lah. Kementerian Kesehatan, para tabib-tabib Nusantara, terus diliput ada. Jadi belum ada kan? Jalan sendiri dengan medis yang padahal kita sana di Nusantara ini ada tabib itu sendiri. Betul, Mbak? Iya. Contoh gini. Oke. Dari sekian orang yang orang yang aktif dan reaktif terjangkit corona itu kan, dan ada yang meninggal, ada yang sembuh. Pertanyaannya satu, kok orang itu bisa sembuh? Konon antivirusnya belum ada. Oke. Ternyata dijawab, karena ini imun tubuh orang ini mengalami peningkatan kekebalan terhadap virus. Oke, masuk akal gitu kan. Kalau hanya untuk membangkitkan imun tubuh, jamu itu juga banyak. Jamu itu banyak gitu. Seperti kunir. Jamu itu banyak gitu. Seperti kunir lah, oke lah. Oke, kunir. Kunir ada dua. Kunir putih sama kunir kuning gitu kan. Bedanya apa itu? Itu kalau itu sama-sama begitu kita minum, badan yang terasa hangat, capek, diminumkan oleh kunir itu, berangsur-angsur akan menjadi dingin kembali. Itu kunir. Oke. Itu kunir yang kuning. Bagaimana kunir putih atau kunyit putih itu? Itu biasanya digunakan oleh salah satu fadilahnya ketika orang sakit tipes yang akut itu kan, yang akut, asam lambung yang tinggi, itu biasanya itu diminumkan itu seminggu rutin sehari 3 kali, selesai itu. Oke. Belum lagi namanya itu buah sawo yang pentil itu diparut. Terus habis itu dikasih garam sedikit sama jeruk nipis sedikit, itu bisa badan gerges atau apa, terus perut yang mual-mual, itu anak yang panas, itu juga bisa disembuhkan itu. Iya, banyak.
sebenarnya banyak. Nah, banyak alternatif lah. Banyak alternatif itu. Yang kita mahfumi sekarang di masyarakat itu orang lebih suka karena digiring juga oleh pemerintah. Iya, framing Mas, framing. Ketimbang obat-obat. Padahal antara keduanya beda nggak, Mbah? Menurut Mbah sendiri? Oh, ada Mas. Ada. Gini loh, pengobat tradisional itu adalah induk dari pengobatan modern sekarang. Oke, gitu kan. Induk dari gitu kan. Oke. Kita mau antibody atau apa itu, kalau kita mau mau menggunakan antibody dan lain sebagainya, itu kan juga dari sumbernya juga dari kitab-kitab kuno itu juga itu. Kitab-kitab kuno. Kitab kuno. Kita beranjak kepada Ibnu Sina atau Avicenna. Dia kan pencetus namanya ilmu bedah. Ilmu bedah. Apakah Nusantara ini ada? Ada itu. Ada itu. Saya gini, kita itu di Pagar Nusa ada namanya rutinitas, namanya Selasa Kliwon, di mana itu para pengobat alternatif itu biasanya kumpul dan istighosah. Nah, mereka menceritakan kisah-kisah atau pengalaman mereka. Bahkan orang membedah penyakit di tangan dan di paha itu menggunakan bambu apus. Ulirannya bambu apus. Bambu apus. Dulu kalau orang mau sunat itu kan cumpringnya itu dari cumpring atau pisau bedahnya itu kan dari bambu apus. Welat kalau. Welat kan. Dan itu pring bambu apus itu terkenal sangat-sangat tajam itu. Bambu apus selain sakti juga ternyata untuk tajam. Iya. Itu. Dan gini. Itu setiap Selasa Kliwon kumpul para tabib-tabib ini, Pak. Iya, para tabib-tabib biasanya itu habis istighosah, berdoa, terus kita kumpul makan, habis itu ada yang ditanyakan gitu. Ada yang rutin kumpul. Semoga teman-teman dan yang lainnya bisa hadir lah itu. Nah, itu. Nggih. Terus lanjut kembali lagi, Mbak. Nggih, monggo. Ini agak menyimpang dulu. Nggih. Kalau tadi terkait obat-obatan, kita juga harus mengglorifikasi dengan minum jamu. Tetapi saya yakin betul bahwa sebenarnya walaupun yang diekspos oleh media itu hanya dokter dan tenaga medis, tapi saya yakin para tabib juga sudah melakukan cara-caranya tersendiri kepada masyarakat dalam menangkal COVID. Nah, bagi Mbah sendiri, apa yang sudah Mbah lakukan ketika ada di kampung, katakan, untuk membantu orang-orang terkait cara menangkal COVID dengan cara yang tradisional? Gini. Saya cenderung mengembalikan pada imun tubuh. Kalau imun tubuh itu kuat, otomatis segala bentuk penyakit maupun virus maupun bakteri itu juga bisa ditangkal. Logikanya gini, Mas. Selain Gusti Allah itu makhluk. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya. Selain Gusti Allah itu makhluk, sepakat ya. Kalau makhluk butuh makan nggak? Butuh. Butuh berkembang biak nggak? Butuh. Udah makan, berkembang biak walaupun dengan cara membelah diri atau apapun. Sudah makan, berkembang biak, akhirnya berkoloni nggak? Berkoloni. Kalau berkoloni ada pemimpinnya nggak? Pasti ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Satu. Pendekatan saya dua hal. Satu, saya cenderung itu membagikan resep bagaimana imun tubuh manusia ini kuat. Banyak cara. Kalau kamu sering-seringlah minum degan. Kelapa hijau. Kelapa hijau.
Caranya bagaimana? Yo mbok yo kelapa hijau belikan jeruk nipis. Oke, dikasih seret gitu kan. Habis itu kasih garam sedikit, sudah itu kan. Itu tubuh kita akan kembali segar. Oke, satu. Oke, itu mudah kan? Mudah kan? Ya, mentok-mentok kalau di desa itu kelapa masih 7.000, jeruk nipis masih minta ke tetangga. ya 10.000 lah, itu 10.000 lah. Terus yang kedua, wah kalau saya ngeluarin 10.000 kok kebanyakan. Oke, gampang. Oke. Tahu nggak panjenengan bawang putih? Tahu Bu. Oke. Bawang putih dikeprek, itu kan. Habis itu didiamkan 1 atau 2 menit. Kasih air hangat, diminum sebelum tidur. Mau lemak, mau apapun, bilang insya Allah. Bawang Nah, putihnya itu. berapa, Mbah? Yang gede aja, sesiong ini lah. Segini sejempol lah. Dikeprek itu. Nah, itu mau badan greges, mau greges atau apa itu. Kalau syukur-syukur ada bawang lanang dimakan mentah-mentah. Kan sekarang ada kan itu. Oh, itu kan. Itu bawang lanang itu kalau untuk bersuami dan beristri. Oh, hajar. Kayaknya curhat ini, Pak. Oh iya itu hajar itu kan itu. Hajar. Terus yang kedua. Kedua bawang, lanjut ada lagi, Mbak? Oke, gini. Sambel. Oke. Belum pernah dengar. Gini. Makanan Nusantara selama itu tidak mengandung bahan penyedap, itu adalah obat, Mas. Selama tidak mengandung bahan penyedap adalah obat. Obat. Oke. Bawang merah ada khasiatnya. Bawang putih ada khasiatnya, ya kan? Lombok ada khasiatnya, vitamin C. Dikasih terasi, diulek dan sebagainya, sambal terasi, sambal bajak, sambal tomat, sambal korek dan lain sebagainya. Kalau kita makan makanan tradisional dan di situ tidak ada bahan penyedap, itu adalah obat. Bumbu-bumbu kita adalah obat. Semua bahan makanan tanpa dicampur dengan bumbu-bumbu lain adalah obat. Obat, bukan bumbu lain. Penyedap rasa. Penyedap rasa. Oke. Nah, mentok dikasih gula lah. Biar agak gurih-gurih sedikit itu. Nah, itu. Apa penyedap rasa dan lain sebagainya minggir dulu deh, gitu kan. Itu. Dari dulu ya. Nah, minggir dulu lah. Pengiritan juga. Iya, pengiritan juga. Iya, pengiritan juga. Gitu kan. Oke. Terus yang kedua, telur. Telur ayam kampung di kampung saya kira melimpah, gitu kan. Cukuplah telur ayam kampung dikeprek, diambil kuningnya, dikasih madu, gitu kan. Madunya madu yang asli, jangan madu-maduan. Nah, itu kan diminum, gitu kan. Itu badan juga akan sehat juga, gitu. Jadi begini, Mas. Di masa pandemi ini saya mencoba untuk mengembalikan diri kita pada alam. Bahwa manusia ini adalah bagian dari semesta alam ini. Gitu loh. Manusia tidak usah berpusing-pusing, bermikir yang luar biasa gitu kan. Sudahlah, begitu kamu sakit, yang ada di sekitarmu itu adalah obat. Itu ada obat. Kalau lah contoh, kalau kita makan, itu kan. Makan ada daun kemangi. Daun kemangi juga ada manfaatnya untuk buat bau badan kita. Salah satunya yang saya tahu adalah untuk membuat tubuh kita semakin harum dan keringat kita itu menjadi harum. Itu satu. Parfum alami. Gitu. Terus yang kedua, gitu. Dulu saya masih ingat. Ketika saya masih kecil itu, nenek saya itu kalau minum air putih itu dikasih kayak irisan jeruk, irisan bawang merah itu. Rasanya memang aneh gitu kan. Itu saya masih kecil, saya ini kelahiran tahun 84 itu. Tahun 90
Saya melihat nenek saya itu saya anggap sebagai hal yang aneh. Tahun 2018 saya baru tahu, oh ternyata itu infus water. Puluhan tahun. Baru tahu gitu loh. Baru tahu gitu loh. Jadi saya berpikir, oh ternyata masyarakat Nusantara ini sudah memiliki sistem bagaimana kesehatan itu sendiri berjalan gitu. Di desa pasti ada tukang pijat, dukun bayi, terus ada ahli jamu, ahli patah tulang gitu. Nah, Jadi, gitu. perbincangan ini juga memberikan itu kepada netizen NU Nah, bahwa sebenarnya ya. gak usah ribet-ribet lah kita mikir yang jauh-jauh. Kita Iya. manfaat yang sekeliling kita. Iya, benar. Murah meriah, gampang didapat. Iya, gampang dapat gitu manfaat. Oke lah, kita belanja ke pasar. Di pasar ada apa? Oke, jahe ada kan? Ada. Jeruk nipis ada kan? Sereh ada kan? Oke, jahe, jeruk nipis, sereh, cengkeh, kapulaga direbus jadi satu. Itu namanya wedang kanjeng. Wedang kanjeng. Coba diulang lagi, Kanjeng. Bang. Nah, jahe, sereh, jeruk nipis, kapulaga, kayu manis. Kayu manis. Ah, ada 5. Udah itu. Tapi dengan apa komposisi jahe dulu yang direbus, habis itu kasih cengkeh, habis itu kasih apa itu digeprekkan apa itu sereh bak, diaduk lagi gitu kan. Itu jeruk nipisnya yang terakhir. Udah minum, selesai itu sehat itu. Syukur-syukur ada madu. Ke depan ilmunya Mbah ini juga pasti insya Allah dipraktekkan, Mbah. Oke, amin. Nah, ada lagi Mbah yang lain? Oke. Gak banyak. Oke. Terus yang kedua, masa pandemi ini para pengobat alternatif cenderung itu membuat hati orang itu merasa nyaman dan tenang. Oke. Saya pernah mendengar cerita dulu ketika saya ngaji gitu kan. Ada seorang wali Allah itu didatangi tamu gitu kan. Ya wali Allah, saya diutus oleh Allah untuk di kampung ini untuk menyebarkan penyakit. Oke, gitu kan. Berapa targetanmu? 2000 gitu kan. Selama 1 tahun. 1 tahun kemudian datang lagi, ya wali Allah, saya sudah selesai. Loh, katanya 2000, yang meninggal kok 50.000. Ya memang target saya 2000. Yang 48.000 itu adalah panik. Itu adalah panik. Jadi itu karena panik. Karena panik. Nah, ini lagi-lagi pemerintah selaku Kemenkes. Pemerintah di situ ada Kementerian Kesehatan. Kita diajak rembukan para pertabiban. NU diajak, para kiai-kiai kampung diajak. Bagaimana untuk meredam kepanikan? Ini yang penting. Kepanikan, keparnoan ini. Itu loh. Membuat orang termasuk zalim dalam Islam. Iya benar. Membuat orang panik itu zalim menurut saya itu. Nah, saya juga tidak bisa gampang menghukumi orang pemerintah kita zalim atau tidak. Menurutku ya pemerintah kurang masukan lah. Betul. Kurang masukan itu. Apa itu ya lagi-lagi gini. Orang itu hanya demi sakit, sembuh dari sakit itu mengeluarkan biaya ratusan juta. Betul. Bahkan biaya tak terhingga. Tapi efeknya itu apa? Tidak ada jalinan silaturahim. Berbeda dengan para pengobat alternatif. Nah, itu. Paling itu teman-teman saya itu ketika sahabat-sahabat saya itu ketika membuka praktek dan membuka layanan konsultasi itu kan. Adanya apa? Kesembuhan yang diberikan oleh Allah lewat jalan tersebut didapat. Habis itu tali silaturahim.
Setelah tali silaturahim sudah terjalin yang kuat, otomatis membentuk ukhuwah Islamiyah. Oke. Ukhuwah insaniyah saja deh. Ukhuwah insaniyah aja, karena tidak hanya umat Islam saja yang sesama muslim aja, tapi orang lain. Dari ukhuwah insaniyah menjadi ukhuwah watoniyah. Watoniyah basariyah. Sudah luar biasa. Nah, pertanyaannya yang ngaku-ngaku sebagai pengobat modern sekarang bisa nggak kayak begitu? Nggak ada yang bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu kan. Terus yang kedua, para pengobat alternatif, dia akan memberikan image yang image yang menyamankan hati. Gini, ada yang dia itu sukanya tertawa terus, bercanda terus. Itu rata-rata pengobat. Karena apa? Dengan dia itu tertawa, dengan dia itu banyak bercanda, guyon dan lain sebagainya, setengah keyakinannya itu sudah ada dalam dirinya. Jadi nulari kebahagiaan kepada pasien. Iya. Dan memberikan nilai positif atau husnudzon. Jadi nggak ada ketakutan suudon. Oh, nggak ada. Suudon ya, santai. Husnudzon. Alah Bu, cuma kanker stadium 4 aja Bu. Nabi Ayub juga. Itu Nabi Ayub loh Bu, gitu kan. Hari salah di Mas Radit. Oke, monggo. Sudah lama saya tidak menterapi Mas Radit itu. Kangen katanya. Oke. Ya kapan lah kita krek-krekan bareng. Nah, itu. Nggih, monggo. Di sisi pengobatan yang berbentuk herbal tradisional dan itu wujudnya fisik. Tentu kita bahwa Nahdlatul Ulama wabil khusus pengurus besar Pagar Nusa yang tabirnya selain pendekatan pengobatan fisik juga ada pendekatan ilahiyah, Mbak. Oke, Dan semua nitip pertanyaan kepada kita minimal diberi sedikit atau sedikit khusus bagi para netizen itu untuk menenangkan hatinya dan meninggikan imunnya. Oke. Sedikit aja. Oke. Saya ini mendapatkan amalan dari Kang Ayib Abdullah Abbas, atau saya menyebut dengan Kang Ayib itu kan. Saya juga mendapatkan amalan Kang Ayib ini diamini oleh banyak kiai-kiai. Itu. Kalau kamu pengen tenang hidupmu, kalau kamu pengen pengen mendapatkan keberkahan dan tubuhmu ini diberikan kekuatan, 2 hal. 1, sering-seringlah kamu wudhu. 2, sering-seringlah kamu baca sholawat. Wudhu dan sholawat. Sholawatnya bebas. Jangan pernah kamu mengecilkan sholawat. Oke. Orang melihat sholawat tibil qulub hanya untuk mengusir wabah. Oh enggak. Besar haibahnya. Besar kafiyahnya itu. Itu 1 itu. Terus yang kedua, sholawat. Wudhu, sholawat. Yang terakhir ini dari Kang Ayib juga, namanya sodakoh. Iya, sholawat, sodakoh, sama wudhu. 3-tiganya dijalankan bagus, salah satunya dipilih itu juga bagus. Semuanya bagus. Bagaimana kita mengistiqomahkan, itu yang terpenting. Istiqomah, menjaga wudhu, rajin bersholawat, dan istiqomah dalam bersodakoh. Oke. Empot niku mawon. Itu kami terima. Nggih. Ini menarik, Mbah. Ini sepertinya Mas admin ke depan akan ada pembahasan terkait pertabiban ini dan diawali oleh Ari sebagai pilot project ke depan, dan insya Allah pemerintah nanti kita share ini, Mbah, ya. Kita minta izin di share YouTube. Monggo. Tahu para tabib-tabib dan
untuk pesan-pesannya nih Mbah, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan dari Mbah Ari kepada netizen NU. Monggo. Oke. Menyikapi gejolak zaman yang begitu apa itu yang kita tidak bisa menduga, apa itu awal tahun 2000 damai-damai saja, tiba-tiba ada corona itu, sampai efeknya sampai tahun 2001, kita nggak tahu 2001 ini ada apa lagi gitu. Yang jelas saya ini juga, saya pribadi juga sedang mendawamkan gitu kan, apa itu, satu, sering-seringlah sholawat di setiap saat, sholawat di setiap saat, sholawat lagi nganggur sholawat, lagi naik motor sholawat, semuanya sholawat, sudah itu sholawat itu, apa itu, karena namamu, nama Anda, nama kita semuanya termaktub dalam satu nama, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebutlah namanya Kanjeng Nabi. Terus yang kedua, husnudzon. Nah, husnudzon itu adalah bentuk pintu dari keikhlasan sekaligus menyapu namanya kepanikan. Kita juga apa itu, masyarakat Jamiatul Nahdlatul Ulama, apa itu NU, baik di setiap lini pun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sampai mau tahun 2020 ini berakhir, kita juga mengalami banyak frase-frase ujian yang luar biasa gitu kan. Ya sudah, husnudzon ini sebagai benteng kita untuk menangkal namanya kepanikan dari berita-berita yang ada. Selanjutnya, seringlah silaturahim dan ziarah kepada orang yang hidup dan ziarah kepada orang yang sudah meninggal, para aulia Allah, kiai, para masyayikh, para ki ageng, maulana atau sunan, kita ziarahi. Niatnya satu, untuk mendapatkan ridhoni Gusti Allah dan mendoakan bangsa ini. Itu yang terpenting. Itu. Sampun niku mawon. Nggih, monggo. Mendengarkan pesan-pesan dari Mbah Ari. Nggih. Sudah Sami. Tapi sami. pada kami insyaallah manfaat dan kami amalkan. Amin. Nggih, pangestune. Donga didonga. Live niki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami, monggo. Yo.